Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pilkada. Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung lantaran menunggu kesiapan di IKN. Presiden Jokowi menekankan Kepres IKN bukan hanya sekadar soal penandatanganan, tapi lebih daripada itu, Jokowi bilang belum diterbitkannya Kepres soal pemindahan ibu kota Nusantara karena pemerintah mempertimbangkan soal kesiapan IKN dalam berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur, logistik, listrik, SDM, termasuk sarana dan prasarana seperti sekolah dan rumah sakit. Jokowi juga menyebut penandatanganan Kepres pemindahan ibu kota ke Nusantara bisa dilakukan olehnya ataupun oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lihat itu kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap betul, hanya tanda tangan gampang, satu detik ya tanda tangan, tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani, pindah itu semuanya harus siap, bukan hanya gedungnya yang siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Jadi ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Sementara itu, saudara, jelang Pilkada serentak 2024 mulai banyak bermunculan berbagai baliho yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk memilih kota kosong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sejumlah baliho muncul di beberapa titik strategis mulai di pusat kota dan juga di area permukiman. Aksi ini dipelopori oleh sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan dan mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara yang berbeda. Sementara itu, KPU Kota Pangkal Pinang bilang kampanye ajakan untuk memilih kota kosong sah-sah saja selama kampanye yang disampaikan tidak mengandung sara. Berkenaan dengan kota kosong, secara aturan dan regulasinya pemerintah memang tidak ada tidak memberikan ruang untuk kampanye kota kosong, tetapi juga pemerintah tidak melarang. Jadi emang itu kembali ke aspirasi masyarakat ya monggo-monggo saja gitu. Baliho-baliho monggo saja. Yang jelas bagi kami adalah sebagai penyelenggara jangan golput, ayo berpartisipasi di TPS. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sekelompok masyarakat Surabaya yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar deklarasi gerakan coblos kota kosong. Gerakan ini sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi Armuji di kota Surabaya yang kembali maju di Pilkada dan menjadi bakal calon tunggal. Kelompok masyarakat ini menurut rencana juga akan mengerahkan 5.000 relawan, saksi dan juru kampanye untuk mencoblos kota kosong agar bisa meraih 65% suara. Kami umat akan memperjuangkan 65% warga Surabaya memilih kota kosong. Kami sudah mempersiapkan relawan, juru kampanye, alat peraga untuk segera secara masif disampaikan ke masyarakat. Informasi selanjutnya datang dari Komisi Pemilihan Umum yang akhirnya menerima berkas pendaftaran kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah. Masinton mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran yang diberlakukan KPU. Dengan diarak ratusan simpatisan, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bersama dengan Mahmud Effendi mendatangi kantor KPU Tapanuli Tengah sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2024 hingga 2029. Masinton Pasaribu mendaftar sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan Mahmud Effendi pada Sabtu 14 September. Walau sempat ditolak saat mendaftar pada 4 September lalu. Pasangan Masinton Mahmud yang didukung dua partai yakni PDI Perjuangan dan Partai Buruh ini mendaftar pada masa perpanjangan yang dibuka oleh KPU. Untuk saat ini kami dari Kota Tengah menyampaikan bahwa surat dari KPU itu tidak harus tindak-lanjuti. Kita menerima dokumen yang sudah mendaftar di
perpanjangan. Itu saja. Kalau masalah itu nanti kita bicarakan dulu itu. Jadi itu yang kita sampaikan di sini untuk umum. Sebelumnya, Saudara, Masinton Pasaribu mengeluh tidak bisa mendaftar sebagai calon bupati di Tapanuli Tengah kepada KPU meski telah melengkapi berkas pendaftaran. Namun berkas pendaftarannya kembali ditolak KPU Tapanuli Tengah dengan alasan ditolak otomatis oleh Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Masinton pun meminta KPU Pusat untuk mengambil alih kebijakan dari KPU Tapanuli Tengah lantaran sudah sesuai dengan kriteria. Apa kalian ini? Gimana nggak rusaknya apa ini? Pelaksanaan pemilu demokrasi ini kita rusak secara prosedural. Prosedurnya aja kita rusak, gimana kita menemukan demokrasi yang substansi dan hakiki kepada rakyat ini? Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara. Dan itu terjadi hari ini. Dan saudara-saudara sebagai pimpinan tertinggi tidak mengambil sikap terhadap itu dan tidak memberikan kepastian. Pekerjaan apa kalian dibayar triliunan anggaran tadi, berapa puluh triliun itu? Bila perlu, saya... Siap-siap, Komisi Pemilihan Umum membuka lowongan untuk 3 juta lebih anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada Pilkada Serentak 2024. Tapi gaji KPPS kembali